Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Prodi Teknik Pertanian. Di sini saya akan melakukan pengamatan tentang praktikum dasar-dasar ilmu tanah, yaitu pengamatan menipis tanah. Selanjutnya, alat-alat yang kita gunakan yang pertama yaitu sabit untuk membersihkan sersa-sersa, kemudian plastik untuk wadah sampel, meteran untuk mengukur panjang, luas, dan kedalaman menipis yang akan kita amati nanti. Selanjutnya ada cangkul untuk menggali menipis. Untuk lokasi yang saya gunakan yaitu di kebun karet yang bertempatan di Kelurahan P2 Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, dan Kabupaten Musirawas. Kemudian langkah-langkah yang digunakan yang pertama yaitu membersihkan sersa-sersa dedaunan dengan menggunakan sabit terhadap area yang akan kita buat menipis. Selanjutnya, ukur panjang dan lebar dengan ukuran 0-30 cm. Agar lebih mudah, saya buat 50 cm persegi dengan kedalamannya 50 cm juga. Lalu kita cangkul area tersebut sesuai ukuran dan kedalamannya. Oke, langsung saja kita lakukan langkah tersebut. Let's go. Kita akan mengambil sampel yang pertama yaitu dari kedalaman 0 sampai 30 cm, dan sampel yang kedua yaitu dari kedalaman 31 sampai 50 cm. Amati sampel yang pertama dari kedalaman 0 sampai 30 cm, dan sampel yang kedua dari kedalaman 31 sampai 50 cm. Profil tanah. Profil tanah merupakan penampang melintang tanah yang terdiri atas lapisan bahan induk. Profil tanah dapat didefinisikan sebagai penampang tegak lurus tanah yang menggambarkan horizon-horizon tanah mulai dari lapisan atas hingga lapisan bawah. Tujuan pengamatan profil tanah yaitu untuk mengetahui sifat fisik seperti tekstur, struktur, dan warna. Kemudian mengetahui sifat kimia yaitu pH, sifat biologi, ada atau tidaknya organisme dalam tanah. Kemudian dalam praktikum kali ini yang kita bahas adalah sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah merupakan sifat tanah yang berhubungan dengan bentuk, kondisi tanah asli, dan dapat dirasakan. Sifat fisik tanah terdiri dari tekstur tanah, struktur tanah, warna tanah, dan konsistensi tanah. Nah, untuk yang kali ini yang kita bahas yaitu mengenai warna tanah dan tekstur tanah. Warna tanah merupakan sifat fisik tanah. Faktor yang menjadi penyebab adanya perbedaan pada umumnya terjadi karena perbedaan bahan organik. Kemudian tekstur tanah merupakan perbandingan relatif fraksi-fraksi primer tanah, liat, pasir, dan debu yang dinyatakan dalam persen. Seperti yang kita lihat pada sampel 1 di kedalaman 0 sampai 30 cm, warna tanah lebih gelap atau coklat. Tanah pada sampel yang ke-1 di kedalaman 0 sampai 30 cm merupakan lapisan tanah dalam horizon A yang merupakan lapisan tanah yang disebut juga dengan topsoil dan tempat terjadinya pelapukan. Kemudian dapat kita lihat pada sampel yang kedua di kedalaman 31 sampai 50 cm. Warna tanah lebih terang daripada lapisan tanah yang ada di atasnya. Tanah dalam sampel kedua termasuk dalam horizon E, yang merupakan lapisan tanah yang menjadi transisi antara horizon A dan B, atau disebut juga dengan horizon pencampuran. Warna tanah pada lapisan tanah yang paling atas itu lebih gelap atau coklat, sementara warna tanah yang semakin ke bawah atau lapisan tanah yang semakin ke bawah, maka warna tanah tersebut akan semakin terang daripada lapisan tanah yang ada di atasnya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan tekstur tanah, apakah termasuk dalam tanah liat, pasir, ataupun debu.
Dalam menentukan tekstur tanah, dapat kita lakukan dengan menggunakan metode perasa yang dapat dilakukan dengan menggunakan tangan yang jarang kita gunakan, seperti tangan kiri. Langkah yang kita lakukan yaitu tuangkan air ke dalam tanah yang akan kita rasakan teksturnya. Kemudian ambil tanah tersebut dengan menggunakan jari telunjuk dan jari jempol. Selanjutnya kita rasakan teksturnya. Apabila lengket maka disebut dengan tanah liat, apabila kasar maka disebut dengan pasir, apabila licin dan tidak lengket maka disebut dengan debu. Pada sampel pertama dapat kita rasakan teksturnya yaitu lengket, maka disebut dengan tanah liat. Sementara pada sampel yang kedua dapat kita rasakan bahwa tanah tersebut lengket dan kasar, maka disebut dengan tanah liat berpasir.